Karbohidrat, gizi makro. Yang pertama ada karbohidrat. Jadi, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori energi pangan per gram. Sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Nama karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Jadi, semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang ada di alam. Dan kebanyakan mempunyai rumus empiris CH2O. Nah, apa sih fungsi karbohidrat? Jadi, karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan energi, pengaturan metabolisme lemak dan protein sehingga mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein berlebihan, menentukan karakteristik bahan makanan seperti rasa, warna, dan tekstur, menjadikan komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat, dan yang terakhir membantu pengeluaran feses. Yang ketiga ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ada yang berasal dari padi-padian, contohnya gandum, jagung, beras, oat, sorghum, dan lain-lain. Lalu ada yang dari umbi-umbian, seperti kentang, biji jalar, singkong, dan lain-lain. Lalu ada tepung-tepungan, kacang-kacang kering, dan gula. Yang keempat, ada jenis karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 2 jenis, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi 2 lagi, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, ada disakarida, yang merupakan gabungan antara 2 monosakarida. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Jenis karbohidrat yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Yang pertama ada polisakarida pati, yang mempunyai molekul besar dan lebih kompleks. Contohnya, padi-padian, biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lain. Lalu ada polisakarida non-pati atau serat, terbagi menjadi 2, yaitu serat laut air dan tidak larut air. Contohnya selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lain-lain. Penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat, yang pertama KEP atau kurang energi protein, yang kedua obesitas atau penyakit kegemukan, yang ketiga diabetes mellitus atau penyakit gula, dan yang keempat intoleransi laktosa atau sulit mencerna susu karena kurangnya enzim laktase. Selanjutnya ada uji karbohidrat. Yang pertama uji Benedict, yaitu untuk mengetahui adanya gula produksi dalam larutan sampel. Yang kedua, uji Barford, yaitu untuk mendeteksi karbohidrat yang tergolong monosakarida. Yang ketiga, uji Molis, yaitu tes kimia sensitif untuk kehadiran karbohidrat. Yang keempat, uji Bial, yaitu untuk menunjukkan hasil yang positif untuk pentosa dan untuk membedakan pentosa dari heksosa. Dan yang kelima, uji iodium, yaitu untuk mengetahui amilosa dalam pati. Selanjutnya protein. Hasil terkecil dari pemecahan protein adalah asam amino. Kemudian, definisi protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang memiliki arti pertama atau utama. Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang diyakini sebagai faktor penting untuk fungsi tubuh manusia. Protein merupakan makromolekul yang menyusun sebagian besar sel dalam tubuh manusia. Protein juga berperan dalam menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia yang terjadi dalam sel. Kandungan molekul protein diantaranya, yang pertama ada karbon, yang kedua hidrogen, yang ketiga oksigen, yang keempat nitrogen, yang kelima sulfur, dan yang terakhir fosfor. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hasil-hasil hewani seperti daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging ayam. Telur ayam dan telur bebek, susu, terutama susu sapi, dan hasil-hasil perikanan seperti ikan, udang, kerang, dan lain-lain. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan baik secara langsung atau hasil produksi dari tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya ada sumber protein, yaitu bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain.
Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi. Protein kacang-kacangan terbatas dalam asam amino metionin. Selanjutnya ada fungsi protein. Protein mempunyai banyak fungsi bagi tubuh kita, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Fungsi protein yaitu sebagai zat pembangun. Protein juga berfungsi dan mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar. Protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Protein merupakan salah satu sumber utama energi. Dalam bentuk kromosom, protein juga berperan dalam menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan dalam bentuk gen. Protein berfungsi dalam mentransport dan menyimpan molekul lain seperti oksigen. Seperti hemoglobin yang berada dalam eritrosit yang berperan sebagai pengikat oksigen dalam aliran darah juga merupakan protein. Begitu pula zat yang memiliki peran melawan bakteri atau penyakit dan atau sebagai imun atau antigen adalah protein juga. Protein juga dibutuhkan untuk menunjang proses pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel darah merah, pertahanan terhadap penyakit, enzim, hormon, dan juga sintesis jaringan-jaringan lain di dalam tubuh manusia. Selain menjadi zat penyusun, protein juga bisa menjadi sumber energi jika kebutuhan karbohidrat dalam tubuh tidak terpenuhi. Jumlah kebutuhan protein harian untuk anak-anak usia 1-6 tahun yaitu 20-25 gram, anak-anak usia 7-9 tahun 35-40 gram, remaja 60-75 gram, orang dewasa 50-70 gram, wanita hamil dan menyusui 70-85 gram. Jumlah kebutuhan protein harian individu tergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Umur. Umur kebutuhan anak yang sedang tumbuh itu tidak akan sama dengan orang dewasa. 2. Jenis kelamin. Baik laki-laki umumnya memerlukan lebih banyak protein daripada wanita, terkecuali pada ibu hamil dan menyusui. 3. Berat badan. Berat badan individu yang memiliki berat 80 kg akan membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan seseorang yang memiliki berat 50 kg. Bahkan, studi terbaru menunjukkan bahwa berat badan lebih penting daripada usia atau umur. 4. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini memiliki jumlah kebutuhan protein harian juga dipengaruhi oleh tenaga yang dikeluarkan individu dalam beraktivitas. Dan yang terakhir ada kesehatan. Kesehatan bagi orang yang dalam masa penyembuhan setelah sakit atau prosedur medis mungkin membutuhkan lebih banyak protein daripada orang lain. Memiliki metode uji protein. Ada 5 bagian dari metode ini, yaitu yang pertama uji Biuret, yang kedua uji Hopkins-Colt, yang ketiga uji Inhidrin, yang keempat uji Shanto-Protet, yang kelima uji Million. Selanjutnya ada dampak kelebihan protein. Yang pertama, penumpukan keton dan bau mulut. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Yang keempat, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kelima, kehilangan kalsium. Selain dampak kelebihan protein, terdapat juga dampak kekurangan protein, yaitu yang pertama, asupan protein yang rendah beresiko terhadap kepadatan tulang yang rendah. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah yang mengarah pada kerentanan terhadap infeksi dan penyakit. Yang ketiga, beresiko terjadinya keterbelakangan mental. Yang keempat, masalah pertumbuhan tubuh terganggu. Yang kelima, kwashiorkor atau yang disebut dengan busung lapar. Yang keenam, kerontokan rambut akibat kurang protein keratin di rambut. Yang ketujuh, gangguan fungsi liver, serta terjadi pembekakan pada perut dan kaki. Yang kedelapan, kekurangan protein juga bisa mengakibatkan anemia. Dan yang terakhir, kekurangan protein secara terus-menerus bisa menyebabkan marasmus dan berakibat kematian. Asam amino terbagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh tetapi sangat penting untuk metabolisme protein. Asam amino ini harus diperoleh dari makanan. Asam amino esensial terdiri dari 9 jenis, yaitu lisin, valin, leusin, treonin, histidin,
triptofan, metionin, isoleusin, dan fenilalanin. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang diperlukan untuk fungsi sel normal dan dapat disintesis dari asam amino lain dalam tubuh. Asam amino non-esensial terdiri dari 12 jenis, yaitu glisin, serin, alanin, prolin, sistein, tirosin, arginin, glutamin, asparagin, selenocystein, asam aspartat, dan asam glutamat. Selanjutnya ada struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina yang dilambangkan dengan NH2. Lalu, gugus karboksil yang dilambangkan dengan COOH. Lalu, atom hidrogen yang dilambangkan dengan H. Dan satu gugus sisa yang dilambangkan dengan R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Zat gizi makro yang terakhir adalah lemak. Lemak dikenal juga dengan istilah lipida. Lemak terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang bersifat zat organik hidrofosbik, sukar larut dalam air, tapi dapat larut di pelarut nonpolar seperti eter, alkohol, klorofrom, dan benzena. Komponen dasar lemak adalah asam lemak dan trigliserida. Kebutuhan lemak per individu sekitar 20-25% per hari. 1 gram lemak menyumbang sebanyak 9 kilokalori per gram. Klasifikasi lemak dibagi menjadi 3. Yang pertama ikatan rangkap, yang kedua komposisi kimia, yang ketiga lemak dalam tubuh, dan lemak pangan. Ikatan rangkap dibagi menjadi 2, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh berasal dari hewani dan asam lemak tak jenuh berasal dari nabati. Yang kedua, komposisi kimia. Komposisi kimia lemak dibagi menjadi 3. Lemak sederhana, contohnya lilin, malam, plastisin, dan minyak. Lemak campuran, contohnya lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Yang ketiga, lemak asli, derivat lemak, yaitu senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Yang terakhir, lemak dalam tubuh dan lemak pangan. Pertama, lemak dalam tubuh terdiri dari lipoprotein, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang bergabung dengan protein, berasal dari hati dan mukosa usus untuk mengangkut lemak yang tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, lemak dalam pangan. Lemak yang ada dalam bahan pangan dan dapat dimanfaatkan tubuh, terdiri dari trigliserida, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, fosfolipid, dan kolesterol. Lalu selanjutnya ada fungsi lemak. Nah, fungsi lemak yang pertama sebagai sumber zat tenaga dan juga pembangun. Karena dalam 1 gram lemak menyumbang sebanyak 9 kalori. Lalu fungsi lemak yang kedua sebagai pelarut vitamin larut lemak, kayak vitamin A, D, E, dan juga K. Lalu fungsi lemak yang ketiga sebagai pelindung bagian tubuh yang penting dan memelihara suhu tubuh. Wah, ternyata banyak ya fungsi lemak. Tapi, kita juga nggak boleh loh mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak karena bisa berdampak buruk pada kesehatan. Salah satu contohnya, kita berisiko terkena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa sih? Nah, penyakit degeneratif itu kondisi di mana penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan juga organ. Salah satunya penyakit jantung. Lalu, dampak dari terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang kedua adalah resiko terkena obesitas. Itu udah pasti kan? Nah, selanjutnya, kita juga beresiko terkena penyakit demensia. Penyakit demensia itu apa sih? Penyakit demensia ini adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan juga cara berpikir. Dan yang terakhir, dampak dari terlalu banyak mengkonsumsi lemak adalah terganggunya hormon. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu metabolisme lemak dalam tubuh. Lipid akan dicerna di dalam usus halus, kemudian akan berikatan dengan garam empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Fungsi garam empedu adalah untuk mengemulsifikasi lipid agar dapat berinteraksi dengan senyawa polar.
Kemudian, lipid akan bereaksi dengan enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk mendegradasi lipid menjadi bagian yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Kemudian, setelah didegradasi, asam lemak dan gliserol akan masuk ke dalam dinding mukosa usus halus, lalu masuk ke aliran darah. Selanjutnya, di dalam aliran darah, asam lemak dan gliserol akan berikatan dengan protein dan kolesterol membentuk lipoprotein atau kilomikron. Dan yang terakhir, kilomikron akan disekresikan melalui sistem limfatik untuk diedarkan ke seluruh jaringan.